ayatil liqaumi yaqilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kansara Neva dari kelas 11E. Kali ini aku mau menjelaskan serta berdakwah tentang pembaruan Islam. Islam itu agama yang hidup dan relevan di setiap zaman. Namun dalam perjalanan Islam ini pernah mengalami kemunduran, baik dalam hal pemikiran, ilmu pengetahuan, maupun praktik keagamaan. Untuk itu, lahirlah gerakan pembaruan Islam yang bertujuan mengembalikan umat Islam kepada sumber ajaran yang murni, yaitu Al-Quran dan Hadis, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalil Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang dimana dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 ini berhubungan dengan pembaruan Islam, yang dimana itu mengartikan bahwa upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang dimana salah satu tokohnya yaitu Muhammad Abduh, ia merumuskan bahwa faktor kemunduran Islam itu terjadi karena adanya kejumudan. Kejumudan itu apa sih? Kejumudan itu umat Islam yang gak mau mengalami perubahan, gak mau melangkah maju, gak mau berpikir lebih kritis, makanya mereka mengalami kemunduran. Makanya umat Islam tuh harus punya upaya untuk berijtihad. Ijtihad, apaan lagi tuh? Ijtihad itu kesungguhan seseorang untuk memahami dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu saling terkait sama hukum alam atau sunatullah. Nah, berikut contoh konsep antara ijtihad dan sunatullah. Gerak terus ya. Jadi para TNI kalau ke hutan bawa ini semua. Bawa. Kalau habis baru tembak babi. Jadi abang pernah makan babi nggak apa-apa ini di video. Namanya kita di hutan kan ada makanan sudah. Aku pernah di hutan 3 bulan. Ya kehabisan makanan. Helikopter juga belum sampai. Pas di Papua itu katanya. Iya di Papua. Di Papua. Babi rusak. Pokoknya yang lewat kita tembak. Kalau kita tembak burung hancur burungnya. Karena senjatanya ya. Senjatanya. Dan abang ini muslim. Pada kelaparan dan posisinya harus bergerak terus. Gimana menurut teman-teman? Udah lihat kan videonya? Jadi gimana? Sebenarnya itu boleh atau enggak sih? Jawabannya boleh ya, karena dengan alasan untuk bertahan hidup. Karena kan itu ada di masa-masa kesulitan, udah nggak ada stok makanan, udah kondisinya di tengah-tengah hutan. Nah, di sini juga dijelasin kalau di mana tuh Islam itu selalu memudahkan bagi hambanya yang sedang mengalami kesulitan. Nah, dari sini bisa kita lihat ada kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihannya itu yang pertama mendorong untuk berijtihad, mengurangi praktik yang tidak relevan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta memperkuat pemahaman agama. Nah, terus untuk kekurangannya, pertama, risiko menyimpang dari ajaran asli, terus ada timbul kontroversi, serta bisa menimbulkan kebingungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.